Halo bosku, berjumpa lagi dengan saya di channel Trabas Jaya. Di kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara menghitung kebutuhan bahan plafon PVC secara cepat tanpa mikir. Jadi nanti ketika ada borongan, jenengan bisa menghitung kebutuhan bahan plafon PVC yang sedang kalian pasang itu tanpa mikir. Jadi istilahnya menghitung kebutuhan bahan plafon PVC di luar kepala. Nah, jadi simak video ini baik-baik supaya penjelasan saya bisa dipahami. Oke bosku, langsung saja. Nah, jadi perlu diketahui bahwa pemasangan plafon PVC itu setiap tukang pasti ada cara masing-masing. Misalkan cara saya dengan cara jenengan itu sudah jelas berbeda. Dari segi rangka, dari segi ukuran papan itu sudah jelas berbeda. Jadi simak video ini baik-baik ya supaya kalian tidak salah paham. Nah, jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan itu adalah kalian siapkan buku. Nah, buku ini penting bos. Jadi nanti ketika ada pemasangan plafon, misalkan ukuran 3x4 habisnya berapa, kalian catat. Misalkan ukuran ruangan 3x4 model polos. Nah, model polos nanti kalian catat papannya habis berapa lembar, misalkan habis 10 lembar, kemudian hulunya habis berapa batang, misal habis 12 batang, itu juga harus kalian catat. Kemudian model 4x4, misalkan ruangan 4x4 itu modelnya polos, catat model polos habisnya berapa lembar dan berapa batang, itu juga harus kalian catat. Dan juga model drop ceiling, misalkan model drop ceiling naik 1 tingkat, jadi harus kalian catat ruangan ukuran 3x4 model drop ceiling naik 1 tingkat. Nah, itu nanti kalian catat hulunya habis berapa batang, listnya berapa batang, kemudian papan PVC nya berapa lembar, yang bawah itu habis berapa lembar, itu harus kalian catat. Dan juga ukurannya, ukuran drop ceilingnya yang bagian bawah itu ada berapa senti, itu juga kalian gambar. Jadi gambar model, misalkan yang bawah 50 cm ya, 50 cm, kemudian yang atas berapa senti, itu juga harus kalian gambar supaya nggak selip ya, karena setiap pemasangan plafon itu sudah jelas berbeda ya. Yang dari bawah itu ada yang 50 cm, ada yang membuatnya sekitar 60 cm, ada yang 55 cm, itu juga harus kalian catat supaya nggak bingung. Jadi nanti ketika ada pemasangan plafon, kalian nggak bingung lagi, kalian sudah ada data-datanya. Dari mulai ukuran ruangan 3x4 kalian catat, kemudian ukuran 4x4, ukuran 4x5, 3x3, semua kalian catat. Nah, jadi dari mulai sekarang saya sarankan kalian harus siapkan buku. Jadi setelah kerja kalian setelah masang, ukuran berapa ini, ukuran 3x4 misalkan, papannya habis berapa lembar tadi. Nah, kalian catat hulunya habis berapa batang. Nah, jadi setelah pulang kerja itu kalian catat, jadi kalian ada data-datanya. Jadi enak nanti ketika ada borongan, Mas mau masang plafon ukuran rumah 7 meter kali 10 meter. Nah, disitu pasti ada ruangan 3x4, ada ukuran 4x4, ada ukuran 4x5, itu semua pasti ada ya. Dan kalian sudah ada data-datanya. Jadi enak nanti ketika ruangan-ruangan tersebut udah kalian ukur semuanya, tinggal kalian masukkan saja data-datanya. Nah, jadi nanti tinggal kita jumlahkan keseluruhannya, habis berapa lembar papan PVC, kemudian hulunya berapa batang, dan listnya habis berapa batang, kalian sudah ada data-datanya. Jadi nggak bisa kalau kalian tanya, Mas mau masang ukuran 3x4 atau 4x4 itu habisnya berapa materialnya, kalian tanya ke saya misalkan, itu nggak bisa bos seperti itu. Karena apa? Karena pemasangan saya dengan pemasangan jenengan itu sudah jelas berbeda. Nah, jadi nggak sama. Kalaupun sama itu nanti ya, kalau sama nggak masalah lah ya kalau sama, tetapi kalau berbeda itu nanti pasti meleset bos, nggak tahu bahannya sisa atau kurang gitu. Jadi saya ini sering ya dapat
komentar dari jenengan-jenengan yang tanya ke saya, Mas ukuran 4x5 habis berapa batang, berapa lembar? Itu aneh bos, kalian tanya ke saya, sedangkan pekerjaan jenengan dengan pekerjaan saya itu sudah jelas berbeda. Dari segi rangka, dari segi ukuran plafon itu sudah jelas berbeda. Oke bosku, nah jadi harus kalian catat ya, mulai dari sekarang harus kalian catat, kalian siapkan buku. Itu tips dari saya ya, itu penting sekali, jadi harus kalian catat ya. Jadi setelah pulang kerja itu enggak langsung mandi terus ngopi, habis itu main terus tidur, jadi enggak seperti itu ya. Jadi diusahakan sempatkan waktu ketika kita pulang kerja, kalian catat tadi habis masang ukuran berapa, 4x4, nah habisnya berapa lembar, berapa batang, berapa ini semua, sekian kalian catat. Setelah itu barulah kalau mau main ya main ke mana ya, mau ke tempat kawan atau gimana, yang penting kalian sudah catat semuanya. Jadi seperti itu, jadi nanti ketika ada borongan kalian sudah enak, sudah ada data-datanya. Nah oke bosku, cukup sampai di sini video kali ini. Sekian dan sampai jumpa lagi. Semoga bermanfaat.